Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Putri Indiani dengan nomor stambuk F2019-01064, kelas C2, program studi S1 Farmasi Universitas Mandara Waluya Kendari. Di video kali ini saya akan membahas tentang anti kanker. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya sel kanker dalam tubuh. Sel kanker adalah sel yang tumbuh dan berkembang biak dengan cepat dan tidak dapat dikendalikan oleh tubuh. Sel kanker tidak seperti sel normal yang tumbuh, membelah diri, dan mengalami kematian atau apoptosis. Selain dapat membelah secara abnormal tanpa kontrol, sel kanker dapat menyebar dan menyerang jaringan di sekitarnya. Kanker didefinisikan sebagai pertumbuhan abnormal sel yang disebabkan oleh perubahan ganda dalam ekspresi gen yang menyebabkan ketidakteraturan keseimbangan proliferasi sel dan kematian sel yang pada akhirnya berkembang menjadi populasi sel yang dapat menyerang jaringan dan menyebar ke segala arah yang menyebabkan kesakitan dan jika tidak diobati akan menyebabkan kematian. Kanker merupakan salah satu penyakit penyebab kematian paling banyak di dunia. Pada tahun 2017, diperkirakan 9 juta orang meninggal di seluruh dunia akibat mengidap kanker. Diprediksikan, jumlah tersebut akan terus meningkat hingga 13 juta pada tahun 2030. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi kanker di Indonesia yaitu 1,8 per 100.000 penduduk. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2013, yaitu 1,4 per 100.000 penduduk. Kanker sering disebut juga sebagai tumor, tetapi tidak semua tumor merupakan kanker. Tumor adalah sebutan untuk semua benjolan atau gumpalan yang muncul pada tubuh, pada bagian manapun, baik pada bagian tubuh yang terlihat maupun tersembunyi. Kanker adalah sebutan umum untuk tumor ganas. Kanker dapat tumbuh dengan cepat dan menyerang organ-organ tubuh lainnya. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis kanker. Jenis-jenis kanker ini ada 5. Yang pertama yaitu karsinoma. Karsinoma merupakan jenis kanker berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh. Misalnya, jaringan seperti sel kulit, testis, ovarium, kelenjar mukus, sel melanin, payudara, leher rahim, kolon, rektum, lambung, dan pankreas. Yang kedua, sarkoma. Sarkoma adalah jenis kanker akibat kerusakan jaringan penunjang di permukaan tubuh seperti jaringan ikat, sel-sel otot, dan tulang. Yang ketiga ada limfoma. Limfoma termasuk jenis kanker berasal dari jaringan yang membentuk darah, misalnya sumsum tulang, leukemia. Limfoma merupakan jenis kanker yang tidak membentuk massa tumor, tetapi memenuhi pembuluh darah dan mengganggu fungsi sel darah normal. Yang keempat ada glioma. Glioma adalah kanker susunan saraf, misalnya sel-sel glia atau jaringan panjang di susunan saraf pusat. Dan yang kelima ada karsinoma in situ. Karsinoma in situ adalah istilah untuk menjelaskan sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu sehingga dianggap lesi prainvasif atau kelainan atau luka yang belum menyebar. Selanjutnya yaitu hallmarks kanker. Menurut Hanahan dan Weinberg tahun 2011 telah menjelaskan 10 karakteristik sel kanker yang dikenal dengan istilah hallmarks of cancer. Isi dari 10 karakteristik sel kanker yaitu yang pertama, mempertahankan sinyal proliferasi. Sel normal memerlukan sinyal eksternal untuk pertumbuhan dan pembelahannya, sedangkan sel kanker mampu memproduksi growth factor dan growth factor reseptor sendiri. Dalam proliferasinya, sel kanker tidak tergantung pada sinyal pertumbuhan normal dan mutasi yang dimilikinya, sehingga memungkinkan sel kanker untuk memperpendek growth factor pathway. Growth factor yang telah ditemukan pada sel kanker adalah epidermal growth factor, transforming growth factor alpha, dan transforming growth factor beta. Yang kedua, tidak sensitif terhadap sinyal penghambatan pertumbuhan. Sel normal merespons sinyal penghambatan pertumbuhan untuk mencapai homeostasis, sehingga ada waktu tertentu bagi sel normal untuk proliferasi dan istirahat.
Sel kanker tidak mengenal dan tidak merespons sinyal penghambatan pertumbuhan. Keadaan ini banyak disebabkan adanya mutasi pada beberapa gen atau proto-onkogen pada sel kanker. Yang ketiga, penghindaran terhadap apoptosis. Sel normal akan dikurangi jumlahnya dengan mekanisme apoptosis bila ada kerusakan DNA yang tidak bisa lagi direparasi. Sel kanker tidak peka terhadap sinyal apoptosis, padahal sel kanker membawa akumulatif DNA error yang bersifat irreversibel. Kegagalan sel kanker dalam merespons sinyal apoptosis lebih disebabkan oleh terjadinya mutasi gen-gen regulator apoptosis dan gen-gen sinyal apoptosis. Yang keempat, potensi replikasi tidak terbatas. Sel normal mengenal dan mampu menghentikan pembelahan selnya bila sudah mencapai jumlah tertentu dan mencapai pendewasaan. Perhitungan jumlah sel ini ditentukan oleh pemendekan telomer pada kromosom yang akan berlangsung setiap ada replikasi DNA. Sel kanker memiliki mekanisme tertentu untuk menjaga telomer tetap panjang hingga memungkinkan untuk tetap membelah diri. Kecacatan dalam regulasi pemendekan telomer inilah yang memungkinkan sel kanker memiliki unlimited replikatif potensial. Yang kelima, menyebabkan angiogenesis. Sel normal memiliki ketergantungan terhadap pembuluh darah untuk mendapatkan suplai oksigen dan nutrien yang diperlukan untuk hidup. Namun, pembuluh darah sel normal lebih sederhana atau konstan sampai dengan sel itu dewasa. Sel kanker mampu menginduksi angiogenesis, yaitu pertumbuhan pembuluh darah baru di sekitar jaringan kanker. Pembentukan pembuluh darah baru ini diperlukan untuk kelangsungan hidup sel kanker dan ekspansi ke bagian lain dari tubuh atau metastasi. Kecacatan pada pengaturan keseimbangan induser angiogenik dan inhibitornya dapat mengaktifkan angiogenic switch. Yang keenam, mengaktifkan invasi dan metastasis. Sel normal memiliki kepatuhan untuk tidak berpindah ke lokasi lain di dalam tubuh. Sel kanker dapat berpindah dari lokasi primernya ke lokasi sekunder atau tersiernya. Hal ini merupakan faktor penyebab kematian akibat kanker. Mutasi memungkinkan peningkatan aktivitas enzim-enzim yang terlibat pada invasi sel kanker. Mutasi juga memungkinkan berkurangnya atau hilangnya adesi antar sel serta meningkatkan degradasi dan migrasi. Yang ketujuh, tumor mendorong inflamasi. Hubungan inflamasi dengan sel kanker bukan hubungan satu arah, tetapi dua arah, yaitu kanker dapat menyebabkan inflamasi, dan inflamasi memicu terjadinya kanker. Kanker dapat menyebabkan inflamasi dengan mekanisme berikut. Sel-sel inflamatori dapat melepaskan zat-zat kimia, terutama jenis oksigen reaktif yang secara aktif bersifat mutagenik terhadap sel-sel kanker terdekat, sehingga mempercepat evolusi genetik ke arah peningkatan malignansi atau keganasan. Inflamasi menyuplai molekul bioaktif ke dalam lingkungan mikrotumor, termasuk faktor-faktor pertumbuhan yang mendukung sinyal proliferasi, faktor-faktor pertahanan yang membatasi kematian sel, faktor-faktor proangiogenesis, invasi dan metastasis, sinyal-sinyal induktif yang mengarah pada aktivasi EMT atau epithelial mesenchymal transition, dan lainnya. Yang kedelapan, ketidakstabilan gen dan mutasi. Sel-sel kanker dapat meningkatkan kecepatan mutasi. Mutabilitas ini didapat melalui peningkatan sensitivitas terhadap agen mutagenik, melalui pemecahan satu atau beberapa komponen pemelihara genomik. Selain itu, akumulasi dari mutasi dapat ditingkatkan dengan tidak merespon sistem pengawasan yang biasanya memonitor integritas genomik dan memaksa sel-sel yang rusak secara genetik mengalami apoptosis. Yang kesembilan, deregulasi energi seluler. Terdapat anomali dari metabolisme energi sel, yaitu walaupun terdapat oksigen, sel-sel kanker dapat memprogram ulang metabolisme glukosanya, sehingga produksi energinya mengarah pada glikolisis aerobik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembatasan metabolisme energi melalui glikolisis. Dan yang ke-10, yaitu menghindari destruksi imun. Sel-sel kanker yang sangat imunogenik dapat menghindari destruksi imun dengan menonaktifkan komponen-komponen sistem imun yang dikirim untuk mengeliminasinya. Contohnya, sel-sel kanker dapat membekukan sel-sel natural killer dan CTL, cytotoxic T limfosit,
yang menyusup ke dalam sel dengan menyekresikan TGF, yaitu transforming growth factor atau faktor imunosupresif lainnya. Selanjutnya kita akan membahas anti kanker. Jadi, obat anti kanker adalah senyawa kemoterapeutik yang digunakan untuk pengobatan tumor yang membahayakan kehidupan, yaitu kanker. Obat anti kanker disebut juga obat sitotoksik, sitostatik, atau senyawa anti neoplasma. Tujuan utama kemoterapi ini adalah merusak secara selektif sel tumor yang berbahaya tanpa mengganggu sel normal. Selanjutnya yaitu penggolongan anti kanker. Obat anti kanker dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu senyawa pengalkilasi, antimetabolit, produk bahan alam, agen target molekuler, dan hormon. Yang pertama yaitu senyawa pengalkilasi. Senyawa pengalkilasi merupakan salah satu golongan obat anti kanker yang bekerja dengan membentuk senyawa kationik yang diikuti pemecahan cincin membentuk ion karbonium reaktif. Ion ini bereaksi melalui reaksi alkilasi, membentuk ikatan kovalen dengan gugus pendonor elektron yang terdapat pada struktur asam amino. Reaksi ini membentuk cross-linking antara dua rangkaian DNA dan mencegah mitosis, sehingga proses pembentukan sel terganggu dan terjadi hambatan pertumbuhan sel kanker. Obat golongan pengalkilasi yang digunakan antara lain mecloretamin, ifosfamid, busulfan, karmustin, kloretazin, procarbazin, dacarbazin, dan cisplatin, dan lain-lain. Yang kedua, antimetabolit. Senyawa antimetabolit adalah senyawa yang menghambat jalur metabolik yang penting untuk kehidupan dan reproduksi sel kanker melalui penghambatan folat, purin, pirimidin, dan asam amino, serta jalur nukleosida yang diperlukan untuk sintesis DNA. Obat golongan antimetabolit yang digunakan antara lain fluorouracil, azacitidin, thioguanin, pentostatin, cladribin, dezaguanin, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu produk bahan alam. Terdapat beberapa obat yang berasal dari produk alam yang dapat mengikat DNA dengan proses interkalasi, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada kromosom sel kanker serta menghambat pembelahan sel kanker. Obat golongan produk bahan alam yang digunakan antara lain vincristin, vinblastin, doxorubicin, bleomycin, mitomycin, teniposid, dan lain-lain. Yang keempat yaitu agen target molekuler. Obat golongan ini bekerja melawan sel kanker dengan menargetkan pada gen atau protein tertentu. Vemurafenib dan darafenib adalah obat yang menargetkan protein BRAF. Orang yang menggunakan obat ini memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap karsinoma sel squamosa pada kulit. Obat golongan target molekuler yang digunakan antara lain bexaroten, tretinoin, imatinib, cetuximab, bevacizumab, gemtuzumab, orgamisin, dan lain-lain. Yang kelima yaitu hormon. Beberapa neoplasma dapat dikontrol dengan baik oleh hormon seks seperti androgen, progestin, dan estrogen, serta hormon adrenokortikoid. Dalam proses penghambatan penyebarannya, androgen digunakan untuk karsinoma payudara, estrogen untuk karsinoma payudara dan prostat, serta progestin untuk karsinoma uterus, adrenokortikoid untuk leukemia akut, leukemia limfositik, dan limfoma, sedangkan antisetrogen untuk pengobatan kanker payudara. Mekanisme kerja hormon terhadap sel kanker adalah dengan mengikat secara khas reseptor-reseptor pada sitoplasma dan mengubah struktur suatu reseptor. Bentuk kompleks hormon reseptor ini kemudian menuju inti, berinteraksi dengan sisi akseptor dan mempengaruhi proses transkripsi. Obat golongan hormon yang digunakan antara lain tamoxifen, megestrol, anastrozol, goserelin, toramifen, dan lain-lain. Kali ini saya akan menjelaskan mekanisme dari obat anti kanker golongan agen target molekuler, yaitu bevacizumab. Bevacizumab bekerja dengan mengikat EGF yang dikeluarkan oleh sel kanker agar tidak berikatan dengan EGFR di permukaan pembuluh darah sehingga tidak terbentuk pembuluh darah baru. Tidak terbentuknya pembuluh darah baru ini
akan menyebabkan sel kanker akan kekurangan asupan nutrisi sehingga sel kanker tidak akan tumbuh menyebar. Lebih jelasnya, ayo kita lihat video berikut ini. Ini adalah sel kanker. Agar sel kanker dapat berkembang dan bermetastasis, diperlukan pembentukan pembuluh darah melalui angiogenesis. Untuk proses angiogenesis tersebut, antara lain diperlukan Vascular Endothelial Growth Factor atau VEGF, yang merupakan peptida angiogenik yang sangat berpotensi dalam mengendalikan pengembangan hematopoietik stem cell dan pengubahan matriks ekstrasel. Sel kanker akan mengeluarkan VEGF dengan tujuan untuk membentuk pembuluh darah baru sehingga dapat mencapai sel kanker dan mensuplai nutrisi. VEGF ini akan berikatan dengan reseptor EGFR yang berada di permukaan pembuluh darah. Reseptor VEGF merupakan target aksi obat bagi pengobatan kanker. EGF yang berikatan dengan EGFR akan menyebabkan dimerisasi reseptor, kemudian akan terjadi autofosforilasi tirosin. Bisa dilihat ini adalah obat kita, yaitu bevacizumab. Jadi bevacizumab ini bekerja dengan mengikat EGF yang dikeluarkan oleh sel kanker, agar tidak berikatan dengan EGFR di permukaan pembuluh darah, sehingga tidak terbentuk pembuluh darah baru. Tidak terbentuknya pembuluh darah baru ini akan menyebabkan sel kanker kekurangan asupan nutrisi sehingga sel kanker tidak akan tumbuh menyebar. Sekian dari saya, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.